Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Untuk kesempatan kali ini yang seharusnya diisi oleh Ustadzuna Waliduna Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, namun qadarullah beliau berhalangan hadir sebagaimana tadi diinformasikan oleh panitia, jadi digantikan dengan yang lebih muda gitu ya, alhamdulillah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang besar, dan ini merupakan asas dari kehidupan seorang muslim, wabil khusus bagi ahlus sunnah wal jamaah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini berkaitan tentang ahlus sunnah adalah yang menghidupkan sunnah. Ahlus sunnah adalah yang menghidupkan sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kata ahlus sunnah atau kalimat ahlus sunnah ini sering kita dengar di dalam kehidupan agama kita ini. Banyak sekali klaim-klaim orang kaum muslimin secara umum bahwa menyatakan diri mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebelum kita membahas tema kita, ahlus sunnah yang menghidupkan sunnah, kita lebih harus kita ketahui apa itu definisi dari ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Ahlus sunnah wal jamaah ini tersusun dari 3 kata ya. Ada ahlu, ada as-sunnah, ada juga al-jamaah. Kita akan definisikan satu persatu dari 3 kata ini, yang kemudian nanti kita akan bawakan definisi para ulama rahimahumullahu ajma'in tentang apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun definisi yang pertama dari kalimat ahlun. Ahlun ini dalam bahasa Arab digunakan dengan maksud menunjukkan sesuatu yang paling khusus dalam kehidupan seseorang. Kekhususan seseorang itu disebut ahlun. Biasanya ahlu itu diartikan sebagai keluarga, ahlur rajul ya, atau pemilik juga bisa. Pemilik sesuatu itu juga sama dikatakan ahlun. Misalkan ahlul bait, pemilik rumah, keluarga dari rumah, dan seterusnya. Jadi kata ahlun ini kata para ulama hum akhassun nasi bihi, yakni adalah manusia yang paling khusus dengan sesuatu yang akan diidhofahkan dengan kalimat ahlu. Jadi dalam bahasa Arab Pak ada kata idhofah. Idhofah itu penyandaran. Ketika kata ahlu ini disandarkan kepada suatu kata, maka makna kalimat ahlu ini adalah orang yang paling khusus terhadap kata tersebut. Ahlul bait, ay bait apa artinya Pak? Rumah. Al bait. Ketika dikatakan ahlul bait berarti penduduk orang-orang khusus yang ada di rumah tersebut. Nah, itulah kalimat ahlun. Kemudian kalimat sunnah. Adapun kalimat sunnah, maka ini banyak sekali para ulama mendefinisikan dari kata sunnah ini. Sunnah secara lughah, para ulama rahimahumullahu ajma'in, wabil khusus dalam masalah lughah, mereka ada khilaf di antara mereka dalam mendefinisikan sunnah secara lughah. Definisi bahasa Pak. Kalau bahasa kitanya mah etimologi. Kalimat sunnah secara etimologi para ulama lughah mereka berbeda pendapat. Wallahu a'lam bissawab, yang paling kuat adalah kalimat sunnah itu artinya jalan yang ditempuh. Sunnah artinya secara lughah adalah jalan yang ditempuh.
baik itu jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Makna-makna sunnah ini adalah jalan yang ditempuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man sanna sunnatan hasanatan." Siapa apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa penjelasan terhadap Al-Qur'an ataupun tidak menjelaskan Al-Qur'an. Nah, itulah kata para ulama usul fiqhi. Kemudian jika ditinjau dari sisi ulama fikih sekarang, ulama fikih mendefinisikan sunnah, hadza syai'un sunnah, yakni laisa bifardin wala wajib wala muharram wala makruh. Sunnah itu kata para ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, tidak haram, tidak mubah, tidak makruh. Berarti apa Pak? Sunnah yang dikenal di masyarakat. Atau dalam ulama usul menyebutnya dengan mustahab atau mandub. Mustahab atau mandub. Satu perbuatan kata Syaikhul Utsaimin, satu perbuatan yang disyariatkan oleh syariat tidak dalam rangka mewajibkan. Pahala bagi yang melakukannya sesuai dengan contoh dan tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Nah, inilah sunnah jika ditinjau dari sisi fikih. Ini hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya sunnah dan seterusnya. Nah, inilah sunnah yang menyebar di masyarakat. Makanya kan biasanya kalau kita ke masyarakat Pak, kalau kita mendakwahkan sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Oh, dakwah teh sunnah wae iraha wajibna atuh. Nah, kenapa? Karena memahami sunnah dari tinjauan ini saja. Memahami sunnah dari tinjauan para ulama fikih saja. Ayo we sunnah jeung sunnah iraha wajibna cenah hakada. Nah, ini maka apa? Harus kita tinjau dulu sunnah itu dari sisi apa. Lantas bagaimana kesimpulan para ulama menjelaskan makna sunnah? Walakin as-sunnah inda katsirin minas salaf awsa'u min dzalika. Akan tetapi makna sunnah kalau ditinjau dari ulama salaf, maka ini maknanya lebih luas lagi. Bahkan para ulama menjelaskan sunnah itu adalah agama Islam itu sendiri. Sunnah adalah agama Islam itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarhus Sunnah. Beliau di awal-awal Syarhus Sunnah mengatakan, "I'lam al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam." Ketahuilah kata Al-Imam Al-Barbahari bahwa sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Didukung dengan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya di dalam hadis riwayat Muslim Pak. Hadis riwayat Muslim. Ketika orang-orang Yaman meminta kepada Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengajarkan apa? Mengajarkan Islam dan sunnah. Berkata orang-orang Yaman kepada Nabi SAW, "Ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnata wal Islam." Utuslah kepada kami seorang yang amanah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan seseorang yang amanah mengajarkan kami tentang sunnah dan Islam. Jadi ini di kalangan para sahabat sudah ma'ruf kalimat ini. Kalimat apa Pak? Sunnah. Kalimat sunnah. Nah, di dalam ini maksud dari sunnah ini adalah apa? Adalah agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa lafdhu sunnah fi kalami salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wal i'tiqadat wa in kana katsirun mimman sunafa fi sunnah yaqsiduna al-kalam fil i'tiqadat." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa lafaz sunnah di antara perkataan para ulama salaf itu maksud mereka adalah sunnah dalam masalah ibadah dan juga akidah. Sunnah dalam masalah ibadah dan juga akidah. Meskipun sebagian para ulama salaf atau banyak di antara para ulama salaf ketika mereka menulis kitab-kitab dengan judul As-Sunnah, pembahasan isinya adalah tentang masalah akidah. Ya. Kitabus Sunnah, ya Kitabus Sunnah atau Asy-Syari'ah. Banyak yang menulis juga Asy-Syari'ah seperti Al-Imam Al-Ajurri menulis kitab Asy-Syari'ah. Kemudian Imam Ahmad dan juga anaknya
Syarhus Sunnah, ya tadi kita sudah sebutkan juga Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah juga, Al-Baghawi juga Syarhus Sunnah. Jadi banyak sekali para ulama yang menulis kitab dengan judul Sunnah, maksudnya apa? Akidah isinya, tentang keyakinan, tentang keimanan. Nah itulah dari makna yang dijelaskan oleh para ulama apa itu sunnah. Nah, sunnah, jadi ahlus sunnah adalah apa Pak? Nah nanti kita akan simpulkan dengan perkataan para ulama. Nah sekarang tadi ahlun sudah, as-sunnah sudah. Sekarang sisa satu lagi Pak, al-jamaah. Ari huruf wawu nama kan ahlus sunnah wal jamaah. Ari wawu di situ mah namanya huruf ya, huruf atof dia menunjukkan dan al-jamaah. Apa sih al-jamaah? Jamaah gitu maksudnya teh apa nukumaha. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama ya, apa maksud jamaah? Jamaah secara lughah itu adalah lawan dari furqah. Lawan dari perpecahan. Lawan dari perpecahan bahasa Indonesianya berarti apa Pak? Persatuan. Persatuan ya. Al-jamaah maknanya adalah apa Pak? Persatuan secara lughah. Kalau secara istilah syar'i, apa itu jamaah? Sekali lagi para ulama ada khilaf di antara mereka dalam menjelaskan apa itu jamaah. Bahkan sampai 5 pendapat ulama menjelaskan tentang apa itu jamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan al-jamaah itu adalah mayoritas kaum muslimin, di mana di dalamnya termasuk ahlu ilmu dan ahlul ijtihad, para ulama. Nah ini yang pertama, pendapat yang mengatakan al-jamaah adalah siapa? Ulama, para ulama, barisan para ulama. Kemudian yang kedua adalah para ulama mujtahidin. Para ulama mujtahidin yang mereka berhak di dalam berijtihad di dalam masalah agama Islam. Ijtihad itu kata para ulama bazlu juhdi, yakni mengerahkan seluruh kemampuan dalam menyimpulkan satu hukum syar'i di dalam yang terambil dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu ijtihad. Itu yang kedua, para ulama mujtahid. Kemudian yang ketiga, jamaah maksudnya di sini adalah jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Ar-Risalah, beliau menjelaskan tentang makna jamaah adalah jamaah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang keempat adalah barisan kaum muslimin ketika mereka bersatu. Ketika mereka bersatu, atau dalam bahasa usul fikih ijma'. Ijma', ya, ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian yang terakhir, jamaah di sini maksudnya adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin, amir. Seorang amir, seorang pemimpin. Nah, ini jamaah. Wallahu a'lam bissawab, yang terkuat yang paling dijelaskan oleh para ulama, makna jamaah adalah jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena merekalah yang paling utama disebut dengan jamaah. Mereka para ulama semuanya. Kata siapa para sahabat itu ulama semuanya? Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian dalam surat Muhammad. Utul ilm, mereka itu utul ilm. Orang-orang yang diberikan ilmu, para ulama semuanya. Ya, demikian juga mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya para sahabat dijanjikan al-husna, yakni surga, kata para ulama tafsir. Nah, maka makna jamaah di sini adalah para sahabat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih li ghairihi, atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi kata para ulama, ketika menjelaskan hadis perpecahan umat, Pak. Mungkin sering kita mendengar hadis perpecahan umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqun nasara ala 71 millatan. Sataftariqu al-yahud ala 71 millatan. Wa sataftariqun nasara ala 72 millatan. Wa sataftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa wahidah." Fasu'ila anhu faqala hiya al-jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpecah
orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Demikian juga orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanyakan oleh para sahabat siapa yang satu tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya al-jamaah. Yang satu yang tidak terancam masuk neraka, jalannya siapa? Al-jamaah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jalan di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka yang paling berhak untuk dikatakan al-jamaah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lantas bagaimana dong kesimpulan apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan tentang kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Beliau mengatakan ahlus sunnah wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awal minas sahabati wat tabi'ina wa immatil muslimina fi qadimid dahri wa hadithihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ahlus sunnah wal jamaah adalah siapa? Orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dan juga dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh umat terdahulu dari kalangan pertama umat ini. Siapa? Para sahabat, tabi'in, dan para imam muslimin dari zaman terdahulu ataupun yang sekarang, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi kesimpulan dari kalimat ahlus sunnah wal jamaah, siapa maksudnya ahlus sunnah wal jamaah? Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka memahami Alkitab dan sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka semuanya. Nah, inilah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang kepada Alkitab was sunnah dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, lantas kenapa kok bisa muncul ini istilah, Pak? Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, huwa sammakumul muslimin? Di dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman di akhir surat Al-Hajj, Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin. Kenapa kok ada istilah ahlus sunnah wal jamaah? Enggak Islam aja, enggak Islam hungkul gitu. Kenapa kok harus muncul kalimat ahlus sunnah wal jamaah? Kenapa enggak cuman Islam saja? Saya muslim, bapak-bapak muslim, ibu-ibu muslim, semua kaum muslimin. Kenapa kok harus dibeda-bedakan? Ada ahlus sunnah wal jamaah, ada yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah wa ajma'in. Kenapa harus muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah? Para ulama menjelaskan, di antaranya penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diringkas menjadi dua aspek sebab penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kok muncul penamaan ahlus sunnah wal jamaah? Ada dua aspek besar yang menyebabkan munculnya istilah ini. Aspek yang pertama, tamassukuhum bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha bi khilafi sairil firaq fahiyat tatamassaka bi araiha wa ahwaiha. Yang pertama, karena ahlus sunnah itu, kenapa harus muncul kalimat ahlus sunnah? Menandakan orang-orang yang memang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan kelompok-kelompok lainnya yang tadi 72 golongan berarti selain ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya yang mereka berpegang teguh dengan akal dan pendapat mereka, juga dengan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu itu disebutnya atau jamak dalam bahasa Arab disebut ahwa.
maka orang-orang di luar ahlus sunnah disebut ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Kemudian sedikit lagi kita singgung bahwa ahlus sunnah menisbatkan diri kepada sunnah. Dan ini adalah agama Islam itu sendiri. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sunnah. Adapun orang-orang di luar ahlu sunnah, mereka menamakan diri dengan berbagai macam nama yang karakternya berbeda-beda. Contoh Pak, contoh. Orang-orang yang tersesat selain di luar ahlu sunnah wal jamaah, mereka kadang menisbatkan diri kepada nama orang pembentuk dari kelompok itu. Contoh misalkan ada firqah namanya Jahmiyah Pak. Ada kelompok ya yang muntasib yang dinisbatkan kepada Islam disebut dengan Jahmiyah. Ini nisbat kepada siapa Pak? Jaham bin Safwan. Ini nama orang Pak, Jaham bin Safwan teh. Yang pertama kali membuat asas-asas akidah Jahmiyah. Percampuran Pak itu teh antara apa? Filosof dengan apa? Dengan akidah-akidah Islam yang dicampur adukan dengan si Jaham bin Safwan ini. Jaham bin Safwan ngambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ngambil dari orang-orang penyihir Yahudi. Na'udzubillah, ini campuran akidah yang rusak. Maka sebagian para ulama Ahlus Sunnah mengeluarkan Jahmiyah dari Islam. Kenapa Pak? Karena mereka mengingkari asma wa sifat. Mu'attilah mereka itu. Mereka tidak menerima adanya nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, ini kufur. Kenapa Pak? Karena Al-Quran isinya tentang asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Tong jauh-jauh surat pertama, ayat pertama Pak isinya asma wa sifat. Ada yang bisa menyebutkan surah pertama, ayat pertama dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa nama dan sifat di sana Pak yang disebutkan? 2 saja. Ada yang 5 barangkali? Gak ada ya. Jawabannya berapa Pak? Ada berapa asma wa sifat dalam Bismillahirrahmanirrahim? Nah, ngarulang gitu ya. Nuju mikir atau napi pura-pura tidak tahu. Ada berapa Pak? 12 piraku Ibu. 19 eta mah hurufna asma sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada 3. Kenapa bisa tahu 3? Karena curug saya 3 tadi nunjuknya. 3 Pak. Yang pertama Allah. Ini asma sifat Allah. Ini asas dari asma sifat. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim. Asas dari asma sifat. Asma'nya Allah. Sifatnya apa? Dzul uluhiyah. Yang berhak untuk disembah. Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Ar-Rahim. Yang maha penyayang. Kalau ini ditolak semua, Al-Quran runtuh Pak. Nah ini Jaham bin Safwan. Dengan para pengikutnya. Dengan berbagai macam kesesatannya. Dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Lahirlah nama Jahmiyah. Atau firqah yang lain yang dinisbatkan kepada bid'ah yang mereka lakukan. Contoh siapa Pak? Rafidhah. Syiah Rafidhah. Ya, Rafidhah itu artinya apa Pak? Rafid itu artinya menolak. Rafid itu artinya apa Pak? Menolak. Kenapa mereka dikatakan Rafidhah? Karena mereka menolak keimaman Zaid ibnu Ali. Ini salah satu keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menolak keimaman tersebut. Atau dikatakan juga kata para ulama, kenapa mereka dikatakan Rafidhah? Menolak si para penolak gitu ya. Bahasa orang nama Rafidhah teh si para penolak. Menolak apa yang mereka tolak? Keimaman Abu Bakrin As-Siddiq dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bahkan di antara syahadat mereka ketika masuk agama mereka Ar-Rafidhah ini melaknat Umar ibn al-Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Na'udzubillah. Zikir pagi petangnya Pak, zikir pagi petangnya ada lafaz melaknat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ibn al-Khattab. Bahkan dikatakan 2 anjing, na'udzubillah. Ini lisan mereka berdosa sekali, na'udzubillah. Ini disebut dengan kelompok Rafidhah. Kenapa mereka dikatakan Rafidhah? Karena kebid'ahan yang mereka lakukan berupa penolakan terhadap Zaid ibn Ali ataupun tadi kepada Syaikhain Abu Bakar dan juga Umar. Atau karakteristik dari
firqah yang lainnya adalah ketika mereka melakukan khuruj, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Ada satu firqah yang terkenal Pak. Firqah apa dari kata kharaja? Khawarij. Nah ini teh dari kata kharaja. Apa Pak kharaja teh artinya? Keluar. Kenapa kok mereka dikatakan orang-orang yang keluar? Karena mereka keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Khawarij. Dan mereka bahkan salah satu syiar mereka adalah memberontak terhadap pemerintah yang sah. Nah itu bedanya ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah itu menisbatkan diri kepada sunnah. Kalau ahlul firqah mereka nisbatnya kepada orang atau kepada kebid'ahan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa harus ada ahlus sunnah wal jamaah? Sebab yang kedua atau afwan ya. Tadi sebab yang pertama. Nah kenapa disebut al jamaah? Yang kedua, kenapa disebut ahl jamaah? Karena mereka ijtima'uhum 'alal haq. Karena mereka berkumpul di atas kebenaran, bersatu di atas kebenaran. Fasubhanallah Pak, dari berbagai zaman ulama ahlus sunnah mungkin sampai akhir zaman keyakinan mereka sama. Keyakinan mereka sama dari berbagai negeri Pak. Baik itu dari Madinah, dari Basrah, dari Kufah, dari Makkah ataupun dari negeri manapun, ketika mereka para ulama ahlus sunnah mereka sama keyakinannya. Karena mereka apa? Bersatu di atas kebenaran. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang di luar ahlus sunnah mereka tafarruq, berpecah belah. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu sebab penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Mencirikan mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mereka berkumpul di atas kebenaran. Berbeda dengan keadaan firqah-firqah yang lainnya. Baik yang dinisbatkan kepada Islam atau masih kategori muslim. Ya. Kemudian, kapan munculnya kalimat ahlus sunnah ini? Kapan munculnya kalimat ahlus sunnah wal jamaah ini? Maka kita jawab, munculnya pertama kali kalimat ahlus sunnah wal jamaah ini adalah dari zaman para sahabat. Dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, susunan kalimat ini sudah muncul, ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mengatakan demikian? Yang diriwayatkan kepada kita oleh para ulama, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, diantaranya diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir mereka, di dalam mentafsirkan surah Al-Alu Imran ayat 156. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Surah Ali Imran ayat 156, bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumah Pak, boleh nanti dibuka ya, jangan dipajang terus eta teh tafsir teh bacaeun ya. Beli kitab itu dibaca. Banyak orang yang membeli kitab itu hanya sekedar pajangan. Bukan pajangan ya. Ini adalah pak baca, bukan pak jangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika mentafsirkan orang-orang yang berseri-seri yang cerah wajahnya di surah Ali Imran ayat 156, kata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal firqah. Bercerahlah pada saat itu hari kiamat, cerahlah, putihlah wajah-wajah ahlu sunnah dan menghitamlah wajah-wajah ahlul bid'ah dan juga firqah perpecahan. Nah, inilah yang para ulama salaf sebutkan tentang firqah ini. Adapun setelahnya zaman tentu banyak sekali yang menyebutkan tentang kalimat ini Pak, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi munculnya pertama kali di kalangan para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Nah itulah tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kita sampai jam berapa Pak ini teh? Sawaragna Pak? 5:30 atau tos beres ini. Terus beres tekarawas. Taib, kita jelaskan sedikit ya. Dugi ketabu seberapa? Masih lanjut boleh? Kilang saparapat. Taib, barakallahu fik. Masih ada 15 menit lagi insya Allah. Kita akan bahas tentang tema kita. Jadi tadi tema kita adalah ahlus sunnah yang menghidupkan sunnah.
Nah mereka yang paling berhak untuk menghidupkan sunnah. Karena dari namanya aja ahlu as-sunnah. Maka ketika dia mendengar sunnah Nabi SAW, baik itu sunnah yang hukumnya wajib ataupun sunnah yang hukumnya sunnah, maka dia adalah orang yang paling semangat dalam membelanya. Dia adalah orang yang paling semangat di dalam mengamalkannya, demikian juga mengajarkannya dan menghafalkannya. Para ulama menjelaskan rahimahumullahu ajma'in, di antaranya perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan tentang karakteristik Ahlus Sunnah. As-sunnah hiya tariqus al-masluk fayashmulu dzalika at-tamassuk bima kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu maksudnya adalah jalan yang ditempuh, maka masuk di dalamnya adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, dan mereka berpegang teguh kepada jalan para khalifah yang rasyid yang diberikan hidayah oleh Allah, para sahabat, dari akidahnya, dari keyakinannya, dari amalnya ataupun dari perkataannya. Nah inilah ahlus sunnah Pak. Mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para sahabat. Kenapa sunnah para sahabat Pak? Karena Nabi perintahkan juga demikian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Nabi SAW bersabda ketika menyebutkan bahwa di akhir nanti sepeninggal Nabi SAW akan terjadi yang namanya perpecahan. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kata Nabi. Siapa saja yang hidup setelah diriku fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat perpecahan yang banyak. Tapi Nabi SAW bukan hanya sekedar mengabarkan itu saja. Tapi Nabi SAW betullah beliau adalah Nabi Rahmah, Nabi yang kasih sayang, rahmatan lil alamin. Beliau sebutkan solusi ketika ada perpecahan. Setelahnya apa kata Nabi solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 'Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham kalian. Saking kuatnya Pak berpegang teguh kepada sunnah. Wa iyyakum muhdatsatul umur, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena seluruh bid'ah itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ahlu sunnah adalah orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah. Kita lihat Pak contoh-contoh salaf dalam mereka berpegang teguh kepada sunnah. Kumaha kuatnya mereka, bagaimana semangatnya mereka dalam belajar sunnah, bagaimana semangatnya mereka dalam mencari hadis, bagaimana semangatnya mereka dalam mengamalkan sunnah, bagaimana semangatnya mereka dalam menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita akan sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, semangat para sahabat ini Pak dalam mencari ilmu tentang sunnah. Hadis sahih diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, tentang kisah semangatnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dalam mencari hadis. Umar Ibnul Khattab, Pak. Bayangkan ini Umar Ibnul Khattab, Khalifah Al-Faruq. Al-Faruq yang membedakan al-haq dan yang batil. Babul fitan, bahwa beliau adalah bab pintunya fitnah. Ketika pintu ini rusak, datanglah fitnah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana semangatnya beliau dalam mencari sunnah. Kata beliau, kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah ibnu Zaid wahya min awalil Madinah. Aku dulu pernah tinggal bersama dengan tetanggaku dari salah seorang sahabat Ansor, penduduk asli Madinah berarti ini teh. Dulu pernah tinggal dan bertetangga dengan penduduk Ansor. Dan aku tinggal di daerah Awali, daerah Madinah. Ini rada jauh dari rumah Nabi SAW. Kemudian wa kunna
natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tadi tinggalnya rada jauh Pak, ya ibarat mun ayeuna mah rada di gunung. Tinggalnya rada di gunung, kami itu berjadwal Pak, bergantian. Kata Umar bin Khattab, aku dengan tetanggaku jadwal bergantian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadwalku, aku turun kepada Nabi SAW nuntut ilmu, pulang lagi. Kemudian ketika pulang tersebut, aku mengabarkan kepada sahabatku apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Esoknya sahabatku yang turun ke Nabi SAW mendengar kabar dari Nabi, kemudian kembali kepada diriku, mengabarkan kepada diriku. Jadi apa Pak? Gantian. Saking semangatnya untuk apa Pak? Menuntut ilmu masalah sunnah. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, siapa yang tidak tahu Ibnu Abbas Pak? Abdullah Ibnu Abbas, putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang beriman, Al-Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Para ulama menyebutkan gelar dari Ibnu Abbas adalah apa Pak? Habrul ummah, tintanya umat Islam. Karena ilmu kembali kepada Ibnu Abbas, luar biasa. Salah satu ulama dari kalangan para sahabat yang banyak berfatwa, dan salah satu ulama dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di dalam Mustadrak Imam Hakim, beliau meriwayatkan dengan sanadnya, dan kata Al-Imam Hakim ini sanadnya sahih dengan syarat Bukhari. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau Ibnu Abbas bersama pemuda yang lainnya berbicara. Mumpung masih ada para sahabat berkumpul ini, hayu kita datangin para sahabat, kita cari hadis dari mereka. Makanya Pak, Ibnu Abbas itu kata para ulama hadis dijelaskan ketika beliau hidup bersama Nabi SAW itu dalam usia masih kecil, masih belum balik acan. Masih kecil. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu sangat banyak sekali. Karena beliau apa? Karena beliau itu mendatangi para sahabat, bertanya tentang masalah hadis. Kalau mendengar langsung itu sedikit. Ya. Kebanyakan yang mendengar dari sahabat yang lain, nanya. Ke sahabat ini nanya, ke sahabat ini nanya, ke sahabat ini nanya. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi kecil-kecil oke Pak, bukan cabai rawit lagi, ini mah cabai gendot Pak. Gede manfaatnya. Ibnu Abbas ketika masih kecil Pak, beliau diajak rapat dengan Umar ibn Khattab. Bapak-bapak bisa baca tafsir Ibnu Katsir di dalam surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan baca di sana. Ibnu Katsir meriwayatkan kisah ini. Umar ibn Khattab membawa Ibnu Abbas yang masih kecil rapat bersama pembesar para sahabat yang sudah tua, sudah berilmu, ahlu Badar. Nah, ketika datang bersama Ibnu Abbas, diprotes oleh para sahabat yang lain. Wahai Umar, kalau seandainya engkau bawa anak kecil, kami ge mawa barudak oge atuh. Gitu bahasa kitanya mah. Kami juga bawa anak-anak kalau kayak gitu mah. Keheula, kata Umar bin Khattab, nanti dulu. Ya, aku membawa anak ini bukan sekedar bawa saja, tapi menjelaskan apa tafsir dari surah An-Nasr. Maka ketika ditanyakan kepada para sahabat, pembesar para sahabat di sana, mereka menjawab sesuai zahir dari ayat. Bahwa Nabi SAW diberikan kemenangan, perintahkan istighfar dan seterusnya. Kemudian kata Umar bin Khattab, wahai Ibnu Abbas, ceritakan apa tafsir dari surah An-Nasr. Maka kata Ibnu Abbas, surat An-Nasr adalah surat yang menunjukkan tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Padahal gak ada lafaz itu mah, gak ada Pak. Tapi Ibnu Abbas ini menggunakan tafsir isyari, kata para ulama tafsir di belakangan hari menjelaskan ini namanya tafsir isyari, tafsir isyarat. Bahwa ketika Nabi SAW diberikan kabar gembira berupa kemenangan besar berupa Fathu Makkah, Makkah merdeka dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy menjadi biladul muslimin, Allah perintahkan untuk beristighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Biasanya Pak, amalan yang besar ketika diakhiri istighfar itu adalah amalan yang akan berakhir. Amalan-amalan besar Pak, biasanya diakhiri dengan apa? Istighfar. Kita salam Pak, kita sholat nih.
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lantas apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti menunjukkan beres sholatnya. Demikian juga dengan majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Tolong dibaca sadaya habis bubar majelisnya. Ya. Di sana ada apa? Ada permintaan istighfar. Ada minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Beres majelis. Demikian juga dengan ini. Beres tugas Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu. Cerdas Ibnu Abbas. Aku juga mentafsirkan demikian kata Umar bin Khattab. Nah, ini kecerdasan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tadi kita balik lagi ke dalam Mustadrak Imam Hakim. Ketika para sahabat masih ada di sana bertanya-tanya masalah hadis. Ibnu Abbas bertanya-tanya. Nah, kemudian pada suatu masa ada seseorang dari kalangan Ansor yang memiliki satu hadis, tapi Ibnu Abbas gak tahu hadis ini. Maka beliau dengan kehormatannya, beliau ahli bait ini, keturunan Nabi Muhammad, keturunan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama dari kalangan para sahabat mendengar ada satu hadis yang beliau tidak ketahui, beliau datang langsung ke rumah sahabat tersebut, Pak. Datang ngingkig, bahasa kitanya mah ya, ngingkig. Apa ya ngingkig? Etalah ngingkig ya Pak ya. Ngingkig. Bari jeung nikreuh Pak, mapah. Ya. Jalan kaki. Qadarullah ketika sampai di hadapan pintu sahabat tersebut lagi qailullah, lagi tidur siang. Lagi tidur siang. Lamun kita, kalau kita Pak, diketok pintunya ya. Assalamualaikum punten gitunya kalau kita. Tapi Ibnu Abbas lihat adabnya beliau. Beliau seorang murid yang menginginkan ilmu, tidak mau mengganggu gurunya. Ketika melihat pintunya tertutup dan sahabat ini sedang tidur, maka Ibnu Abbas beliau duduk di payunan pantok sahabat tersebut di depan pintu. Kemudian apa Pak? Menjadikan sorbannya sebagai bantal. Ngeringkuk di situ, di depan situ. Apa ngaringkuk ya? Merongkok, ngagoler ya. Berbaring ahsan tuh barakallahu fik. Translate narada resak ya. Ngagoler apa tadi berbaring Pak di depan pintu. Dan bahkan kata Ibnu Abbas, angin itu menerpa muka diriku dan juga debu-debunya. Ada kebul atau di Arab mah. Beda sarang kita di Cimahi kebul oge sih tapinya. Tidur di sana di depan pintu, subhanallah. Ketika dibuka pintu tersebut oleh sahabat, la haula wala quwata illa billah, bahasa kitanya mah gening aya iya ahlul bait di depan. Wahai Ibnu Abbas, padahal mah engkau bisa menyuruh seseorang untuk meminta kabar kepada diriku, kemudian aku menyampaikan hadis tersebut kepada dirimu. Maka kata Ibnu Abbas, tidak, aku yang mendatangi ilmu. Maka lihat kata para ulama, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ibnu Abbas, sekelas Ibnu Abbas Pak, semangat sampai ngagoler payunan panto. Aya nu pernah gitu? Subhanallah, kita belum pernah. Demikian juga mereka para ulama salaf berpegang teguh dengan sunnah. Contoh Pak, kisah mihnah, kisah ujian yang menerpa Imam Ahmad bin Hambal. Di penjara Pak, disiksa. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama ahlus sunnah yang di zaman itu, di zaman Khalifah Abbasi, di dalam 3 khalifah Pak. Al-Mu'tasim, zamannya Al-Wathiq dan juga Khalifah Al-Ma'mun. 3 generasi ini Pak, mereka semua mendakwahkan dakwah yang sama tentang dakwah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Para ulama berpegang teguh dengan akidah sunnah bahwa Al-Quran itu kalamullah. Di antara mereka bahkan ada yang terbunuh. Yang paling terkenal ujian yang menerpa Imam Ahmad. Di penjara Pak, disiksa, dituntut supaya mengatakan Al-Quran makhluk. Itu dituntut. Tapi beliau gak mau. Karena itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran kalamullah. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Hatta yasma'a kalamallah. Sampai mereka orang-orang musyrikun, orang-orang kafir mendengar kalamullah. Allah sebutkan demikian. Diuji. Dengan berbagai macam ujian, disiksa Pak. Disiksa. Tidak sedikit di antara mereka yang terbunuh. Maka para ulama memuji perjuangan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, keteguhan Imam Ahmad ini luar biasa dipuji oleh para ulama. Bahkan menjadi ciri khas dari ahlus sunnah. Meyakini Al-Quran itu kalamullah.
Kalaulah seandainya para ulama mereka tidak sabar menghadapi ujian siksaan ini, maka banyak sekali orang yang sesat, Pak. Yang meyakini Quran teh makhluk, naudzubillah. Ya, maka lihat kata perkataan Al-Imam Al-Muzani, salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzani mengatakan, "Asamallahu al-ummata bi Abi Bakrin yauma riddah." Allah telah menjaga umat Islam ini dengan wasilah Abu Bakar ketika hari di mana orang-orang banyak yang murtad. Wa bi Ahmad ibn Hanbal yauma al-mihnah. Dan Allah jaga umat Islam ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal hari di mana hari fitnah tadi mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Luar biasa berpegang teguhnya. Kita mah paling kayak baru diledek, Pak. Ya, baru diledek, baru dikatain, ah dasar kamu mah Wahyudi. Gitu ya, dasar kamu mah ini nah ya macam-macam, si paling sunnah, si paling ini, baru aja gitu dan gak ada ngefek apa-apa. Apakah ketika kita diledek demikian tiba-tiba celi kita murag gitu? Enggak ada efek apa-apa. Itu bagian dari ujian. Para ulama di penjara, Pak, di penjara disiksa untuk tadi menyelisih sunnah, naudzubillah, tapi mereka tetap berpegang teguh dengan sunnah. Terakhir, contoh para ulama dalam semangat mereka mengamalkan sunnah. Hadis riwayat Muslim, ini menarik, Pak. Saya bacakan dulu sanadnya, nanti akan berkesinambungan sanad ini. Ini hadis musalsal juga disebutnya oleh para ulama. Imam Muslim meriwayatkan hadis An-Nu'man ibnu Salim an Amr ibnu Aus qal haddatsani an Basah ibnu Abi Sufyan qal sami'tu Umma Habibah radhiyallahu anha taqul. Dari An-Nu'man ibnu Salim, dari Amr ibnu Aus, dari Ambasah ibnu Abi Sufyan, dari Ummu Habibah, ini rawi-rawinya. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang sholat 12 rakaat di dalam satu hari dan satu malam, maksudnya 12 rakaat ini, Pak, sholat rawatib, 12 rakaat, maka dibangunkan baginya satu rumah di surga. Ketika mendengar hadis ini, kata Ummu Habibah, rawi dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku gak pernah kelewat 12 rakaat selama aku hidup setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Habibah. Kemudian rawi setelahnya dari Ambasah. Ambasah mendengar dari Ummu Habibah, aku gak pernah meninggalkan 12 rakaat setelah aku mendengar dari Ummu Habibah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari rawi setelahnya Amr ibnu Aus. Dari Amr ibnu Aus beliau mengatakan, aku gak pernah meninggalkan 12 rakaat setelah aku mendengar dari Ambasah dari Ummu Habibah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka selama meriwayatkan hadis tersebut, mengamalkan hadis tersebut. Nah, maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa ajmain, inilah salafun salih. Di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akhlak dan juga suluk mereka dalam agama Islam ini, mereka sangat berpegang teguh kepada sunnah. Maka kita generasi setelahnya harus kita berpegang teguh kepada mereka. Masalah akidah ini, masalah amal ibadah pun, kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan diwafatkan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla yang banyak kita dengar, sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Azza wa Jalla terima amal ibadah kita dan kita diwafatkan di atas istiqamah, di atas sunnah, sehingga kita bertemu semuanya di dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Patarosan gitu. Tapi tasayef waktosna. Tasayef waktosna sengaja supaya setengah waler. Iya. Kita habiskan waktunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Dan saya mohon maaf banyak sekali kesalahan-kesalahan selama materi ini disampaikan. Semua kesalahan murni datangnya dari saya dan dari syaitan. Kebenaran murni datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan kajian di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau beserta keluarganya. Tidak lupa kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda.
tersedia di Google Play dan App Store.